Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan melanjutkan materi berkaitan dengan teknologi digital, utamanya yaitu materi aplikasi teknologi digital. Aplikasi di bidang ekonomi berkaitan dengan aplikasi teknologi digital di bidang ekonomi dan industri, maka di sini akan memunculkan keadaan bahwasanya pertumbuhan ekonomi yang sedemikian semakin tinggi, kemudian terjadinya industrialisasi, produktivitas dunia industri semakin meningkat, maka kesemuanya itu nanti akan memunculkan berkaitan dengan teknologi digital. Di bidang informasi nanti juga di sini akan berkaitan dengan masyarakat lebih mudah bila mana mengaplikasikan teknologi digital, lebih mudah untuk memperoleh informasi dalam lingkungan luas melalui media-media seperti halnya radio, televisi, internet, dan lainnya lagi. Kemudian juga bisa memunculkan keadaan yang mana kita mudah untuk melakukan komunikasi dengan orang lain yang jauh dari kita. Kemudian akan mengurangi batasan ruang dan waktu, sehingga kita lebih menghemat keadaan ini. Kemudian berkaitan dengan bidang pendidikan, ternyata aplikasi daripada teknologi digital itu akan memunculkan media massa. Jadi munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Jadi guru bukannya lagi satu-satunya sumber bidang ilmu di sini, karena sudah sedemikian canggihnya teknologi digital tersebut. Kemudian akan muncul juga metode-metode pembelajaran yang baru, yang mana siswa dan guru tidak lagi harus bertatap muka di dalam proses pembelajaran, tetapi dengan kecanggihan teknologi digital ini, maka nanti bisa kita terapkan di sana untuk pembelajarannya dengan menampilkan materi-materi yang abstrak dengan bantuan teknologi digital ini. Kemudian berikut juga sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Nah, ini tadi hampir sama keterangannya dengan di atas. Nah, yang jelas dengan teknologi digital, maka proses di dalam dunia pendidikan itu akan semakin mudah dan cepat, dan tentunya akan menghemat waktu. Kemudian ada di bidang lain, yaitu di bidang sosial berkaitan dengan aplikasi teknologi digital itu akan memunculkan yang pertama kecepatan perubahan detik berita, sehingga kita mudah untuk mengakses berita-berita yang up to date. Kemudian informasi tidak lagi bisa dirahasiakan, sehingga memang mudah didapatkan. Kemudian juga munculnya komunitas virtual, yaitu ada model kayak sekarang lagi ngetren grup-grup di dalam komunitas berkaitan dengan kecanggihan teknologi digital itu, seperti halnya WA, kemudian Instagram, dan mungkin yang lainnya. Kemudian cara membaca masyarakat akan cenderung berubah, tidak membaca seperti halnya zaman dulu yang harus berkesinambungan, tetapi suatu berita itu bisa diakses ulang atau diputar ulang dalam waktu yang lainnya.
Kemudian berikutnya juga akan memunculkan pergeseran power dari pemerintahan yang dulu itu individual citizen, akhirnya akan bisa akses oleh semua banyak masyarakat. Kemudian yang berikutnya, akibatnya dari poin yang kelima ini, maka terkadang kalau ada sesuatu sedikit saja kesalahan dari pihak pemegang jabatan, maka secepat itu juga nanti akan muncul timbulnya krisis dalam kepercayaan masyarakat. Kemudian ada lagi istilahnya adalah dekonstruksi industri. Nah, itu nanti coba kita pahami lebih dalam lagi berkaitan dengan dekonstruksi industri itu yang seperti apa. D itu kan hilang, Bu, ya. Sehingga konstruksi industri yang dulu seakan-akan setiap perusahaan itu memiliki gedung yang megah dan sebagainya, ternyata tidak seperti demikian halnya, tetapi dengan satu ruangan saja maka semua aktivitas di dalam industri itu bisa dikendalikan. Itu mungkin kaitannya dengan dekonstruksi industri.